Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan atau yang sering kita sapa Opung Luhut ini kembali mendapatkan mandat dari Jokowi untuk membentuk Task Force Family Office. Opung bilang Task Force ini akan bertugas menyiapkan pembentukan Family Office di Indonesia. Opung juga mengatakan nih, Task Force ini akan berisikan lintas kementerian lembaga. Lalu seperti apa selengkapnya? Langsung aja kita bahas dalam Digagas Opung Luhut. Apa itu Family Office? Kita lihat slide yang pertama. Ya, Opung Luhut buka-bukaan nih terkait alasan mengapa perlu adanya family office di Indonesia. Luhut mengungkapkan Indonesia bisa memperoleh keuntungan lebih dengan masifnya dana yang masuk dan pada akhirnya mampu meningkatkan penerimaan negara jika membentuk family office dalam negeri yang didorong untuk dibentuk di Bali begitu ya. Dalam acara CNBC Indonesia Main Dialog di Jakarta pada 20 Juni lalu, Opung ini memaparkan negara tetangga sudah memperoleh manfaat dari pendirian family office yang memiliki kelolaan lebih dari 1.000 triliun rupiah. Jika mengutip dari data Kementerian Keuangan Singapura, total dana kelolaan dari 1.500 family office di Singapura ini mencapai 66,8 miliar US dollar atau setara dengan 68 triliun rupiah. Aset Family Office di Singapura ditaksir mencapai 2% dari total dana kelolaan di Singapura yang mencapai 64.000 triliun rupiah. Lebih lanjut lagi, Opung mengungkapkan dirinya telah memberitahu Presiden Jokowi dan meminta bantuan dari eksekutif World Bank untuk segera membantu realisasi terkait pendirian Family Office yang sebelumnya diajukan untuk didirikan di Bali. Opung menyebut nih, jika Indonesia membentuk family office, maka negara bisa meraup dana hingga 200 juta. Kalau kita lihat ya, ini ada 200 juta dolar begitu ya. Dan kalau kita lihat setara dengan 3,2 triliun rupiah. Sementara itu Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan pendirian family office di Indonesia akan membuka potensi terciptanya permintaan baru terhadap instrumen keuangan di Indonesia. Nah, lantas sebenarnya apa sih family office ini dan juga apa saja sebenarnya jenis-jenisnya kita akan bahas di slide berikutnya. Ya, jadi ini ya kalau kita lihat family office sendiri merupakan perusahaan swasta yang bertugas menangani manajemen investasi dan mengelola kekayaan keluarga kaya. Ya, keluarga kaya yang dimaksud adalah keluarga super kaya yang biasanya memiliki aset sebesar 50 hingga 100 juta dolar atau setara dengan 800 hingga 1 triliun rupiah. Kekayaan tersebut dapat diinvestasikan dengan tujuan pengembangan dan mengalihkan kekayaan secara efektif dari satu generasi ke generasi lainnya. Meskipun secara umum bertugas mengelola kekayaan, family office juga memiliki fungsi lain, seperti membuat rencana perjalanan, manajemen penggajian, mengurus asuransi, mengurus transfer kekayaan keluarga, dan mengurus pajak hingga menentukan rencana filantropi keluarga. Nah, lantas apa saja jenis-jenis dari family office yang ada di dunia pada saat ini? Yang pertama kita lihat ada founders office ya, atau kantor pendiri. Nah, jenis ini mendukung aktivitas para pendiri bisnis yang menjalankan perusahaan yang beroperasi. Kantor pendiri menjawab pertanyaan mengenai struktur kepemilikan, manajemen real estate, dan masalah keuangan lainnya di luar bisnis operasional. Lalu yang kedua ada shareholders office ya. Kalau kita lihat memang kantor pemegang saham begitu ya. Jenis ini akan mendukung aktivitas keluarga pemilik bisnis yang fokus mengembangkan dan menjalankan bisnis yang dijalankan. Kantor tersebut seringkali melekat pada perusahaan yang beroperasi dan menyediakan layanan keuangan dan pajak tentunya untuk anggota keluarga. Selanjutnya kalau kita lihat ada Family Enterprise Office ya. Jadi kalau kita lihat jenis ini akan mendukung pemilik yang berkomitmen untuk tetap bersama sebagai sebuah keluarga dalam berbagai dimensi bisnis atau filantropi dan juga lainnya. Kantor ini biasanya berfokus pada penciptaan kekayaan serta pelestarian kekayaan dan strategi pengambilan resiko serta strategi manajemen resiko. Lalu juga ada yang keempat kita lihat multi generational office. Kita lihat di mana kantor ini mendukung beragam pemilik dari berbagai cabang keluarga atau dari banyak keluarga. Nah, kantor ini menantang untuk dioperasikan karena memang mendukung begitu ya jangkauan layanan terluas dan keberagaman klien terbesar. Kantor multi keluarga seringkali membuka pintunya untuk menerima klien non keluarga ini guna meningkatkan daya beli kelompok keluarga pemilik. Selanjutnya kalau kita lihat ada investment office yang mana memang mendukung pemilik yang fokus pada investasi ekuitas publik dan atau ekuitas swasta. Rata-rata alokasi aset strategis dan taktis ini memberikan disiplin untuk mendiversifikasikan lagi kekayaan di 12 hingga 16 kelas aset.
Anggota keluarga seringkali menyatukan daya beli mereka melalui kemitraan investasi di mana mereka ini menyepakati jangka waktu, parameter resiko dan juga kelas aset. Selanjutnya ada compliance office ya, di mana ini mendukung beragam pemilik dari berbagai cabang keluarga atau dari banyak keluarga. Ya, kantor ini menantang untuk dioperasikan karena mendukung jangkauan layanan terluas dan keragaman klien terbesar. Kantor multi keluarga seringkali membuka pintunya untuk menerima klien non keluarga guna meningkatkan daya beli kelompok keluarga pemilik. Selanjutnya kalau kita lihat ada Trustee Office ya. Ini mendukung wali dan penerima perwalian keluarga dalam kapasitas fidusia. Manajer kantor seringkali bertindak sebagai wali dari perwalian ini. Fokus kantor ini juga pelatihan wali amanat begitu ya, administrasi perwalian, pencatatan dan kepatuhan pajak untuk struktur keluarga. Dan yang terakhir adalah Philanthropy Office ya. Ini mendukung tujuan pemilik yang berpikiran filantropis yang bertujuan untuk mendistribusikan sebagian besar kekayaannya untuk tujuan filantropis. Yayasan keluarga seringkali menjadi pusat kegiatan kantor jenis ini ya. Kegiatan untuk menunjang kebutuhan gaya hidup pemilik dikelola secara terpisah untuk mematuhi peraturan nirlaba ya. Nah, Opung Luhut ini juga mengatakan nih, Indonesia ini nantinya bisa jauh lebih baik lagi dari Singapura dan Hong Kong. Lantas seperti apa sih family office yang ada di Singapura? Kita lihat slide berikutnya. Ya, kalau kita lihat berdasarkan data dari Monetary Authority of Singapura, ini per 31 Desember 2023 terdapat 1.400 single family office atau SPO di Singapura. Menariknya, family office di Singapura ini mendapatkan insentif pajak dan terdapat 3 skema begitu ya. Ini kalau kita lihat skemanya ada 3. Kalau kita lihat yang pertama pembebasan dana luar negeri. Insentif dana luar negeri dan insentif pajak berjenjang yang ditingkatkan. Nah, syaratnya yakni mencakup besaran aset minimum yang dikelola dan nilai investasi lokal sehingga jumlah minimum karyawan profesional. Selain itu ada juga insentif skema insentif pajak filantropi di mana pemohon nantinya yang memenuhi syarat dapat menerima pengurangan pajak hingga 100%, maksimum 40% dari pendapatan donor. Hal ini dilakukan guna mendorong pemberian sumbangan di luar negeri dengan basis family office di Singapura. Nah, kalau di Indonesia, family office ini baru akan digarap. Ternyata Singapura juga dinilai sebagai pusat pengelola kekayaan yang paling matang di Asia. Dan kalau kita lihat, ya dijelaskan bahwa memang Singapura ini menempati peringkat kedua The Deloitte International Wealth Management Center Ranking 2021. Singapura dinilai sebagai pusat pengelolaan kekayaan paling matang di Asia, serta mendapatkan manfaat dari klien internasional karena lingkungan politik dan kebijakan yang dianggap stabil. Meski begitu, Singapura kalau kita lihat begitu ya, belakangan sedang memperketat pengawasan investasi termasuk kepada family office. Singapura batalkan insentif pajak untuk 6 family office terkait skandal pencucian uang. Jadi 6 family office yang terlibat dalam kasus pencucian uang senilai 3 miliar dolar Singapura atau setara dengan 36,2 triliun rupiah di Singapura ini telah menerima insentif pajak dari Otoritas Moneter Singapura atau MAS. Wakil Perdana Menteri sekaligus Ketua MAS, Gan Kim Yong, menyatakan dalam jawaban tertulis di parlemen bahwa manfaat pajak akan dicabut mulai dari tahun keuangan ketika pemilik dana kantor keluarga atau pasangannya didakwa atau dihukum. Namun manfaat yang telah diberikan sebelumnya tidak akan ditarik kembali kecuali ada pelanggaran terhadap ketentuan insentif pajak. Nah, kalau misalkan kita melihat begitu ya, dilansir dari Bloomberg, ini pemerintah Singapura telah meningkatkan pengawasan terhadap kantor keluarga dan dana lindung nilai atau hedge fund, serta menutup perusahaan-perusahaan yang tidak aktif. Jadi pada Selasa kemarin pemerintah memperkenalkan undang-undang baru yang dirancang untuk memperketat pengawasan aliran uang gelap menyusul kasus besar yang mengguncang pusat keuangan Asia tersebut. Nah, untuk memperoleh insentif pajak, family office ini harus mengkonfirmasi kepada MAS bahwa jajaran direksi maupun pemegang sahamnya tidak pernah dihukum atau bahkan dituduh melakukan tindak pidana pencucian uang atau pendanaan teroris. Ya, kalau kita lihat mana aja selain Singapura, negara-negara yang memang mengelola kekayaan paling matang begitu ya. Yang pertama kalau kita lihat ada Switzerland, dan kalau kita lihat itu dimulai dari 2013 hingga 2021. Lalu Singapura yang nomor 2 tadi, lalu yang berikutnya Hong Kong, lalu US, UK, UAE, Luxembourg, Bahrain, dan juga Panama and the Caribbean. Dan kalau kita lihat ya, kalau Indonesia sendiri seperti apa sih? Sebenarnya ada historinya ya. Dan kalau kita lihat seperti apa sih kalau family office di Indonesia, nah
Kita lihat nih ya, di Indonesia sendiri family office baru aja ingin dibentuk. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menjelaskan bahwa potensi family office Indonesia dapat menarik pengelolaan uang orang kaya di luar negeri mencapai 500 miliar ya kalau kita lihat dolar begitu ya kalau kita lihat. Nah, atau sekitar 8.000 triliun rupiah jika sudah diterapkan di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri terdapat beberapa family office yang telah berdiri. Misalnya kalau kita lihat ada Primus Wealth ya, Primus Wealth atau PricewaterhouseCoopers atau PwC Indonesia yang diluncurkan pada Juni 2023 lalu dan juga Hartono Family Office. Nah, menurut laman resmi SWF Institute, kantor keluarga yang dimiliki oleh kakak beradik Robert Budi Hartono dan juga Michael Bambang Hartono itu memiliki aset lancar begitu ya hingga kalau kita lihat 21,1 miliar US dollar. Nah, itu tadi data terkait family office di Indonesia. Jika nantinya memang sudah buka di Indonesia begitu ya, tentu kita harapkan begitu ya dengan hadirnya family office di Indonesia ini nantinya dapat menumbuhkan lagi dan mentransfer kekayaan secara efektif antar generasi.